kita bikin bendungan, harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, tadi Anda katakan, saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolak ukur pikiran terkorup kita. Di dunia versi OCCRP, versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Oke, Aiman, saya tidak ingin... OCCRP itu hanya melakukan polling. Mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Kalau tadi yang soal geng Solo, kalau itu apa namanya sih, oke lah, karena sumber YouTube saya kenal tuh. Kelompok Solo yang tadi disebutkan tadi, tadi disuruh segala macam yang biasa kemudian melakukan demonstrasi membela Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya, ini saja. Laporan Republika. Bukan Pak Buniani, ini Pak Buniani menyampaikan ke kita. Pak Buniani ya. Ini sebagai mungkin kepolisian bisa menyelidiki lebih lanjut. Siapa orang ini? Dengan informasi dari Pak Buniani ini. Karena ini adalah suatu fitnah. Kalau misalnya harian Republika ini mempunyai source-nya ini, dia membuat ini, dia kan masih ada dicek. Bukan hanya oleh satu orang yang dia percayai. Mesti ada cek dan recheck dan balance informasinya. Bisa saja ini seperti kayak Ibu Ana itu. Ya, hanya asal nyoblak, asal ngomong. Nah, kalau media pasti punya, dia kan highly regulated. Nah, dia kalau begitu itu kan masukan kepada pihak kepolisian. Ya, untuk menyelidiki lebih lanjut dengan orang ini. Berarti orang ini ya mempunyai niat sebagai anarkis. Kenapa? Karena membuat bom Molotov. Kan begitu. Tapi dia juga mengakui bahwa saya disuruh oleh Jokowi, disuruh oleh Gibran. Ini pertanyaan besar buat saya. Bagaimana disuruh oleh Pak Jokowi, Pak Gibran? Apakah mereka bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Gibran? Enggak, Buni nggak ngomong bahwa itu disuruh oleh Jokowi sama Gibran. Tapi arahnya ke situ, Prof. Enggak, no. Dari penggiringan opininya ke situ. No, saya kira dia cuma menyatakan dalam catatan saya, Buniani menyatakan bahwa orang yang ditemui oleh Republika itu adalah orang yang sama mendukung kampanye untuk Gibran dan Joko Widodo. Demo, bukan kampanye, demo. Ya demo. Saya nggak tahu kapan ada demo bertajuk dukung Jokowi, kapan ada demo bertajuk dukung Gibran. Ini juga harus diperjelas, saya kira. Enggak, kita harus jujur. Banyak. Kita kalau harus dukung fair, itu kan supaya banyak. Oke, cara pandang ini kan main bukti ya jadi ya. Iya. Ini debat main bukti kan? Debat main bukti kan? Oke, kalau debat main bukti, mari sama-sama buka HP. Biar Buniani buka HP. Gak apa-apa. Kan ada bisa real time. Kan bisa real time. Oke, sekarang. Nah, yang mestinya kita cari sekarang, ini kita berpikir untuk kebaikan semua pihak. Karena kita tidak ingin, saya ingin mengatakan sama begini sama Anda dan semua penonton iNews malam ini. Yuk kita berhenti yuk untuk terpecah belah. Yuk kita masuk yuk dalam persatuan Indonesia. Karena kalau kemudian kita dipecah belah, ini memang target orang asing. Ini target serius ini Aiman. Ini kan tapi narasi Prof tadi juga termasuk pemecah belah. Prof menjelaskan tentang ekonomi, tapi meluputkan faktor COVID. Itu juga pemecah belah. Itu juga bisa. Anda kan tidak seperti saya. Saya kan ngebuktikan dalam buku saya. Oh yang namanya COVID itu datangnya dari Amerika. Loh, gimana? Buktikan. Anda punya riset nggak? Ada punya faktor penyebab kenapa pertumbuhan ekonomi menjadi mandek. Itu juga harus dikemukakan, Prof. Kan iya. Supaya itu tidak menjadi hasutan bagi masyarakat itu. Maksud saya. Itu kan karena saya dari awal mengapresiasi apa yang Prof sampaikan. Saya bahkan sempat tepuk tangan. Tapi ketika sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. Itu hak Anda. Gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Itu fakta. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis kita harus jujur dengan fakta itu. Itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Fakta yang mana? Saya pikir ini harus adil. Jadi apa yang menjadi tolok ukur kita? Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur pikiran kita. Terkorup di dunia versi OCCRP, versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Aiman, saya tidak ingin. OCCRP itu hanya melakukan polling. Saya bukan media kredibel. Kita juga harus fair.
Sebelum ini, sebelum saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Ya. Anda juga omong kosong, Prof. Omong cuak-cuak. Nggak pantes. Saya tidak bicara omong kosong. Sudah. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka, Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era Presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya fair. Saya di situ. tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup sekarang. Kita merasakan. Kita saya merasakan. Izin Prof. Ya. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka panjang, jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin Prof. Kita bikin bendungan harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, Prof. Tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Saya nggak kira apa-apa, logika keliru. Mudah-mudahan logika Anda benar. Nggak apa-apa. Yang saya bicara tadi, Mas. yang saya bicara tadi bukan ilustrasi, itu real. Masih Anda logika gue keliru. Sorry ya kalau logika gue keliru. Sorry. Mas. Woi, Siapa namanya? Mas Oni. Mas Christian. Mas Christian saya tanya. Kita kembali lagi satu lagi tetap sama kami di Rakyat Bersuara. Oke.